All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Jadi ada curhatan, dan ini beberapa kali sering terjadi ya, sering masuk ke direct message Instagram. Nanya soal gini, Kang, kalau misalkan saya kemudian nge-unfollow orang, nge-unfollow teman, atau nggak nge-unfollow, ya cuman nge-mute gitu ya, atau bahkan di titik paling ekstrim yaitu ngeblok teman kita, apakah itu termasuk ke dalam memutus silaturahmi? Nah, tadinya pertanyaan kayak gini tuh saya abaikan, tapi makin kesini ternyata jumlahnya lumayan banyak ya. Nah, di video ini saya akan bahas yang dimaksud memutus silaturahmi itu apa, dan kemudian apakah nge-unfollow, nge-mute orang di sosial media, nge-unfollow orang di sosial media, bahkan ngeblok, apakah itu termasuk dari apa yang disebut dengan memutus silaturahmi? Simak yuk video ini. Nah, teman-teman gini ya. Jadi yang dimaksud memutus silaturahmi itu bukan berarti kita tidak berhubungan sama orang lain ya. Contohnya gini, kalau saya tahu seseorang namanya A, kemudian saya tidak ngobrol sama beliau, saya kemudian tidak main sama beliau, kalau ketemu berpapasan tidak nyapa, itu bukan memutus silaturahim. Ya memang kita tidak berinteraksi dan berkomunikasi aja gitu ya. Jadi kalau orang itu nggak deket-deket banget, kalau kita nggak deket-deket banget sama orang itu, lalu kemudian kita tidak saling berinteraksi dan menyapa, ya nggak apa-apa. Itu namanya ya biasa aja. Karena teman-teman pasti paham bahwa ada jalur intimasi seseorang, interaksi ketika kita berinteraksi sama orang lain ya. Ada derajat intimasi. Derajat intimasinya tuh beda-beda ya. Jadi ada yang asing, kita nggak kenal sama sekali, ya gimana mau nanya dan ngobrol ya kalau kita sama sekali nggak kenal. Setelah asing itu kemudian jadi tahu, kita tahu siapa namanya, cuma sekedar tahu. Lalu kemudian kenal ya, karena kita pernah beberapa kali berinteraksi, jadi kenal doang. Lalu jadi teman, karena interaksinya intens, lebih intens lagi. Lalu jadi teman main, lebih intens lagi dari sekedar teman. Abis itu malah lanjut jadi teman dekat dan sahabat, intens banget gitu ya. Nah gini teman-teman, ini yang harus teman-teman pahami. Yang disebut memutus silaturahmi itu bukan memindahkan derajat interaksi. Contohnya gini, kalau kita punya sahabat namanya A, tadinya interaksinya intens, lalu kemudian, kayaknya interaksi kita kok nggak kemana-mana nih, kok interaksi kita jadinya kayaknya nggak bagus nih, malah sering konflik. Maka akan saya kurangi derajat intensitas interaksinya. Tadinya teman dekat, jadi teman main aja. Atau jadinya teman main aja, atau tadinya teman dekat, jadi teman main, kita turunkan lagi jadi teman biasa aja. Itu boleh. Lalu kalau dari teman biasa aja, ya udah kita turunin aja di asal kenal aja. Itu boleh, itu bukan memutus silaturahmi namanya, itu menurunkan derajat interaksi. Nah, fitur dalam media sosial untuk menurunkan derajat interaksi kan macam-macam. Satu, ada fitur namanya mute. Supaya kita nggak ngelihat lagi story orang, supaya kita nggak ngelihat lagi postingan orang, kita bisa mute. Tetap saling follow, tapi kita bisa mute. Dan itu tidak memutus silaturahmi. Gimana kan kalau dari tadinya itu teman dekat, lalu nyampe diturunkan derajat itu nyampe ke asing, itu boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak kenal, maksudnya kok aku jadi asing ya sama dia, aku ngerasa nggak kenal lagi sama dia, jadi canggung lagi ngobrol, itu kan jadi asing. Atau malah sekedar tahu doang, ya itu nggak masalah gitu. Nah, yang disebut memutus silaturahmi adalah di luar asing, ya, yaitu menjadikan dia musuh. Itu yang namanya memutus silaturahmi. Jadi yang dimaksud memutus silaturahmi adalah ketika menjadikan orang lain sebagai sosok tokoh target yang kita benci, yang kemudian kita ngerasa berhak untuk memerangi, kita berhak untuk membuli atau menyakiti. Nah itu yang nggak boleh, itu yang disebut memutus silaturahmi. Kalau menurunkan derajat interaksi kita sama orang lain, karena barangkali dia postingannya udah nggak asik, dia kayaknya mulai nggak cocok permainannya, pertemanannya sama saya, ya nggak apa-apa, turunkan derajat interaksi namanya, bukan memutus silaturahmi itu namanya, begitu ya. Terus gini teman-teman, Rasulullah pun kemudian nge-mute, nge-unfollow orang yang kemudian masuk Islam.
Jadi ada kisah, ada orang namanya Wahsy. Wahsy ini di perang Uhud ngebunuh paman kesayangannya Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah sama Hamzah itu dekat banget, teman main ya, diasuh sama Hamzah. Sehingga ketika Hamzah dibunuh di perang Uhud, Rasul itu sakit hati dan sedihnya luar biasa. Rasul memaafkan Wahsy, tidak menjadikan Wahsy lagi sebagai musuh, apalagi ketika Fathul Mekah, Wahsy masuk Islam. Wahsy bahkan ikut berperang di Yamamah ya, untuk melawan pasukan Romawi dan bertarung sungguh luar biasa. Bahkan juga memerangi nabi-nabi palsu ya, Musailamah al-Kadzab itu Wahsy ikut memerangi. Tapi apa yang dilakukan Rasul ketika Wahsy ada di dekat Rasul? Rasul bilang, tolong jangan dekat-dekat ya. Aku tidak ingin melihat wajah kamu. Artinya Rasul tuh nge-mute dia, bahkan ngeblok dia. Tolong Wahsy jangan dekat-dekat aku. Jadi Rasul nggak marah sama orangnya. Cuman tadi, aku membatasi interaksiku denganmu karena khawatir yang aku lakukan nanti malah menyakitimu. Gitu, itu bukan memutus silaturahmi. Itu namanya menurunkan derajat intensitas berinteraksi. Mudah-mudahan ini ngejawab ya pertanyaan teman-teman yang banyak banget soal bolehkah kita ngeblok orang lain, dan kalau kita nge-unfollow, nge-mute, bahkan ngeblok orang lain, apakah itu sama dengan memutus silaturahmi? Jawabannya enggak. Terima kasih udah menyimak video ini. Sampai jumpa di video curhat Zain Permana selanjutnya. Kalau pengen curhat juga, DM aja ke Instagram saya @zainpermana. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me if I wasn't broke, ooh, wouldn't you spend more time with me like you say you do? And tell me what I'm supposed to do, 'cause the only thing I need is to be loved by you.